Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi sistem bilangan real, yang mana materi sistem bilangan real ini ada di mata kuliah kalkulus 1, bagian yang paling awal atau di bab satunya. Nah, materi sistem bilangan real ini penting kita pahami dengan baik karena kenapa? Karena kalkulus atau mata kuliah kalkulus ini itu kita didasarkan pada sistem bilangan real dan sifat-sifatnya. Nah, sebelum masuk ke sistem bilangan real yang itu seperti apa, nah sifat-sifatnya, maka kita mulai dulu dengan beberapa sistem bilangan yang paling sederhana, yang merupakan bagian dari sistem bilangan real. Oke, kita mulai. Kita lihat gambar yang ada. Nah, di sini ada yang paling di dalam ini ada namanya bilangan asli atau natural numbers, atau dinotasikan dengan N. Nah, bilangan asli itu sendiri atau N itu anggotanya itu adalah maaf. Oke. Kita lanjutkan. Oke, kita ulang ya. Nah, N itu apa tadi? N? Ya, N adalah bilangan asli yang anggotanya itu dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Dan seterusnya sampai tak terhingga. Nah, itu bilangan asli adalah bilangan yang pertama kali dikenal oleh orang ya, karena butuh untuk menghitung. Selanjutnya ada bilangan bulat. Bilangan bulat itu yaitu dinotasikan dengan Z atau integers ya. Z itu anggotanya, bilangan asli ditambah 0 dan negatifnya. Jadi dari tak terhingga, misalnya dari 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan tak terhingga ya. Nah, artinya di sini adalah ya, bahwasanya kita lihat anggota bilangan asli itu berada atau menjadi juga anggota bilangan bulat. Artinya
bilangan asli ini adalah bagian dari bilangan bulat. Nah, kalau kita lihat gambarnya, coba lihat. Nah, artinya bilangan asli itu ada di dalam bilangan bulat. Artinya setiap anggota di bilangan asli merupakan anggota bilangan bulat. Juga merupakan anggota bilangan bulat. Artinya himpunan bagian. Ya, bilangan asli itu himpunan bagian dari bilangan bulat. Nah, sekarang ada bilangan rasional atau dinotasikan dengan Q. I. Itu seperti apa? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat kita nyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B-nya anggota bilangan bulat atau anggota Z. Yang mana B-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu adalah, contohnya misalnya 2/3. Nah, 2/3 ini merupakan bilangan rasional, yang mana A-nya adalah 2, anggota bilangan bulat, B-nya juga anggota bilangan bulat. Ini 3. Apalagi? Misalnya 1/7. Kemudian apalagi? Ini adalah bilangan rasional. Kemudian 5 misalnya. 5 apakah termasuk ke dalam bilangan rasional? Ya, bilangan rasional ya. Karena kenapa? 5 itu bisa kita nyatakan dalam bentuk A per B, yaitu 5/1. Nah, kemudian 3. 3 juga bilangan rasional, karena bisa kita nyatakan dalam bentuk A per B, yaitu 3/1. Negatif 3 misalnya. Negatif 3 yaitu bilangan rasional. Dapat kita nyatakan dalam bentuk A per B, yaitu -3/1. Artinya di sini apa? Artinya, kalau kita lihat gambarnya, artinya di sini ini bilangan rasional, artinya semua anggota dari bilangan bulat itu merupakan bagian dari anggota bilangan rasional, atau setiap anggotanya berada di menjadi anggota bilangan rasional juga gitu. Nah, makanya di sini bilangan bulat, yang di dalamnya itu ada bilangan asli, itu merupakan termasuk ke dalam sebagai anggota bilangan rasional. Nah, seperti itu. Nah, lalu kalau contohnya seperti ini 0, misalnya ya 0,25. Apakah dia 0,25 ini termasuk ke dalam bilangan rasional? Iya, termasuk ke dalam bilangan rasional. Karena kenapa? Karena 0,25 bisa kita nyatakan dalam bentuk A per B, yaitu 1/4. Nah, itu bilangan rasional. Lanjut, kalau ada bilangan rasional di sini, nah sekarang ada yang namanya bilangan irasional. Atau bilangan rasional itu adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, negasi dari bilangan rasional. Nah, dinotasikan bentuknya seperti ini. Q, toki, topi ya.
Nah, itu sama dengan bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, itu seperti apa? Contohnya misalnya. Contohnya misalkan nilai Pi. Nah, Pi nilainya berapa? Nah, yang Anda ketahui mungkin 3,14. Ya. 3,14 ya. Nah, nilai Pi 3,14 ini itu merupakan pembulatan ya dari nilai Pi yang sebenarnya itu tak terhingga. Desimalnya itu yaitu 3,1415 ya, coba Anda cek nanti 6535 dan seterusnya. Tak terhingga ya. Nah, ini 3,14 itu merupakan pembulatan dari nilai Pi yang sebenarnya, yang komanya, angka di belakang komanya itu tak terhingga. Artinya nilai Pi ini termasuk ke dalam bilangan irasional. Kemudian, gimana kalau yang Pi itu 22/7? Nah, ini juga merupakan pembulatan dari nilai Pi yang ini. 22/7 itu 3,14 sekian ya. Nah, ini juga merupakan pembulatannya. Artinya Pi, nilai Pi sebenarnya itu adalah bilangan ya di sini. Nah, irasional. Ya. Lalu ada lagi seperti misalnya contohnya lagi bilangan irasional itu misalkan 0,33333 dan seterusnya. Nah, ini merupakan bilangan rasional atau irasional. Nah, ini masih sangat familiar dengan kita. Kita langsung bisa tebak 0,333 itu bisa kita nyatakan dalam bentuk A per B, yaitu 1/3. Maka 0,33333 itu merupakan bilangan rasional ya, atau QI. Nah, lalu bagaimana dengan 0,77777 dan seterusnya 7 ya. Sampai tak terhingga banyaknya. Nah, ini apakah bilangan rasional atau bilangan irasional? Oke, bagaimana kita tahu atau kita merubah bentuk 0,33 ini menjadi sepertiga? Mungkin masih banyak yang lupa atau masih banyak yang ingat, begitu. Itu bagaimana? Oke. Misalnya seperti ini ya. Kita mau lihat nih apakah 0,777 ini bilangan rasional atau irasional. Kalau dia rasional berarti dia bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Oke, masih ingat materi SMA ini kalau tidak salah. Kalau bentuk seperti ini kita robah menjadi bentuk A per B. Maka pertama kita misalkan terlebih dahulu ini ya, ini sebagai X.
X itu adalah 0,7777777 dan seterusnya. Kemudian langkah selanjutnya, kalau angka di belakang komanya yang berulang angkanya itu hanya satu buah, di sini kan hanya satu yang berulang ya, 7, angka 7 berulang, nih banyak pengulangannya. Maka kita kalikan dengan 10. X ini kita kalikan dengan 10. Maka kita tulis 10X. 10X menjadi 0,77 dikali 10, 7,77777 dan seterusnya. Ya kan? Lalu 10X ini kita kurangkan dengan X. Nah, kita tulis kembali 0,77777 dan seterusnya. Setelah itu kita kurangkan sehingga menjadi 10X kurang X itu 9X. 7,777 dikurang 0,77 artinya komanya ini habis ya, atau 0. Maka 7 kurang 0 hasilnya adalah 7. Maka X itu sendiri adalah 7/9. Nah, artinya 0,77777 dan seterusnya itu bisa kita nyatakan dalam bentuk A per B, yaitu 7/9. Maka 0,777 ini merupakan bilangan rasional. Nah, ini merupakan bilangan rasional juga. Ya. Nah, gimana kalau bentuk lain misalnya seperti ini? Oke, kita sambung saja di sini. Misalnya 0,23 dan seterusnya. Apakah ini bilangan rasional atau irasional? Nah, kita ikuti langkah atau kita robah bentuk langkah yang seperti ini tadi atau cara yang seperti ini. Kita misalkan karena dia berulang ya, ini 23, 23, 23, 23. Artinya ada pengulangan di sini angka di belakang komanya. Nah, kita misalkan tadi ini sebagai X. Nah, lalu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kalau kita lihat angka di belakang komanya, kalau angkanya pengulangan angkanya itu hanya ada satu angka, maka dia dikali dengan 10 tadi di sini. Nah, kalau dia dua angka di belakang koma yang berulang, maka kita kali dengan 100. Nah, X. Jadi ini menjadi 23,23 dan seterusnya. Lalu kita kurangkan dengan X sehingga menjadi, nah ini X ya, ini 23 dan seterusnya. Maka kalau kita kurangkan menjadi ini 100 kurang X 99X ini 23, maka X-nya menjadi 23/99. Artinya ini juga bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, yaitu 23/99. Yaitu dia juga termasuk ke dalam bilangan rasional. Nah, oke. Itu ya. Lalu kalau misalkan desimalnya itu, misalkan contohnya misalkan akar 2 misalnya. Akar 2
itu nilainya berapa. Jadi kalau Anda cari akar 2 secara manual, secara manual juga bisa, atau Anda cek di kalkulator itu nilai akar 2 itu 1,4142656 dan seterusnya ini ya. Nah, akar 2 kita lihat kalau dalam bentuk desimalnya itu angka di belakang komanya ini tidak berulang. Maka kalau yang tidak berulang itu tidak bisa kita cari atau kita buat pemisalan itu dengan X yang seperti yang tadi. Nah, seperti yang di sini. Nah, yang ini misalkan X-nya karena ini berulang. Lalu angka di belakang komanya kita lihat pengulangannya, lalu bisa kita kalikan dengan berapa ya angka yang berulang, 100. Kalau 2 100x, kalau 1 10x, kalau 3 1000x. Kalau yang akar 2 desimalnya ini dia bukan pengulangan, tidak ada pengulangan ya angka di belakang komanya. Maka tidak bisa kita rubah menjadi bentuk yang seperti ini, atau kita misalkan dengan X lalu kita kalikan dengan berapa, 100x 10x, sehingga akar 2 ini merupakan bilangan irasional. Nah, seperti itu. Ya, jadi dari sini kita bisa dapatkan sebuah kesimpulan bahwasanya ya dari situ tadi bahwasanya bahwasanya desimal yang berulang itu itu merupakan bilangan rasional, ya kan? Yang berulang tadi itu adalah rasional. Yang tidak berulang, desimal tidak berulang, itu irasional. Nah, ini topinya. Oke ya. Nah, sehingga dari sini ya, nah kalau kita lihat ini gambarnya, kembali ke gambarnya. Di sini ada bilangan rasional yang mana di dalam bilangan rasional itu ada bilangan bulat dan juga bilangan asli. Kemudian di luar bilangan rasional ada bilangan irasional. Nah, yang mana bilangan irasional di sini juga ada bilangan real di sini. Maka ya bisa kita dapat kesimpulan bahwasanya bilangan real itu merupakan ya gabungan dari bilangan rasional dengan irasional. Nah, gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional itu merupakan bilangan real. Yang mana bilangan real ini yaitu dia juga dapat mengukur panjang bersama-sama dengan negatifnya dan 0 ya. Tuh. Nah, itu adalah
bilangan real. Selanjutnya kita lihat lagi. Nah, di sini Nah, di dalam bilangan real itu, dalam sistem bilangan real itu ya, ada namanya garis bilangan real. Apa itu garis bilangan real? Yaitu garis setiap bilangan real mempunyai posisi pada suatu garis. Nah, yang disebut ya itu garis bilangan real. Jadi, setiap bilangan real, misalnya tadi akar 2 misalnya, ya, tadi ada akar 2 ya. Akar 2 itu dia mempunyai posisi pada suatu garis. Nah, bentuknya nih seperti ini. Ya, ada garisnya, misalnya 0 di sini, negatif 1, negatif 2, negatif 3, ini panjang ke sini ya, dan seterusnya. 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya di sini. Artinya misalnya tadi nilai pi nih, ya, ada nilai pi. Kita tahu bahwa nilai pi 3,1415926335 dan seterusnya. Nah, itu ada posisinya. Posisinya di mana? Posisinya di 3, sekian. Artinya di sini ya, di sini 3, di 3, sekian, 3,14. Nah, di sini. Nah, di sini posisi pi. Nah, akar 2 tadi ya. Akar 2 itu 1,41. Nah, artinya 1, berarti posisi akar 2 itu di sini. 1,41. Nah, di sini. Nah, itu dinamakan dengan garis bilangan real. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan selangnya. Selang itu merupakan himpunan bagian dari garis bilangan real. Jadi, himpunan bagiannya, nah, himpunan bagian dari garis bilangan real tadi kita tahu bahwa garis bilangan real ini seperti yang ini, ya. Maka kalau selang, misalnya ya, himpunan bagian dari garis bilangan real kita ambil misalnya 1 di sini ya, 1 dan 3. Nah, ini artinya di sini. Nah, kita di sini 1, di sini 3. Nah, ini merupakan selang ya. Nah, misalnya di sini. Nah, 1 dan 3 ini 1 di sini 1, di sini 3 itu ada banyak tak terhingganya atau banyak sekali bilangan-bilangan di antara 1 dan 3 ini. Makanya garis bilangan real itu dibuat sebagai bentuk garis gitu. Karena banyak sekali gitu, bukan garis putus-putus, bukan titik-titik gitu. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke ada juga ini ada 2 ya. Nah, kita lihat di sini ada cara kita menuliskan himpunan ya, anggotanya. Misalkan anggota bilangan real itu dari 1 sampai 3. Nah, maka cara penulisan himpunannya gitu. X di mana X di mana X besar dari
2, kalau yang ini misalnya, besar dari 1, kecil dari 3. Nah, ini adalah selangnya. Selangnya kalau antara 1 dan 3, berarti 1, 3-nya nggak masuk, maka kita buat seperti kurung biasa ya, karena 1 dan 3-nya nggak masuk. Atau kalau kita tulis, nah ini 1,3. Atau grafiknya, kalau secara geometrinya itu grafiknya, nah ini misalnya 1, di sini 2, 3, maaf. Jadi grafiknya seperti ini. Maka himpunan penulisan dalam himpunannya atau anggotanya itu adalah X, di mana X besar dari 1, kecil dari 3. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Ini juga seperti itu. Nah, sekarang terakhir kita masuk ke sifat yang paling penting dari bilangan real ya. Nah, ini ada sifatnya. Nah, sifatnya seperti apa? Ada yang dinamakan dengan sifat urutan. Sifat-sifat urutan itu trikotomi. Jika X dan Y suatu bilangan, maka pasti berlaku dari X kecil Y atau X besar Y atau X sama dengan Y. Nah, jadi kalau dia di sifat urutan ini, maka kalau ada X dan Y, misalnya kita misalkan, X itu 2 dan Y itu negatif 1. Maka pasti berlaku di antara salah satu ya. Ya, di antara ini. Dari ini, atau ini. Nah, jadi kalau kasus kita X tadi sama dengan 2, Y sama dengan negatif 1, maka yang berlaku yang mana? Artinya di sini X-nya 2, Y-nya negatif 1, X besar dari Y, berarti yang berlaku yang ini. Nah, itu. Kemudian ada namakan dengan transitif. Transitif itu jika X kecil Y dan Y kecil Z, maka X itu kecil Z. Nah, oke, misalnya X-nya itu di sini 2, Y-nya itu misalnya 3, Z-nya adalah misalnya 4, misalnya. Nah, maka X kecil Y, X kecil Y ya. Nah, 2 itu kecil dari 3. Y itu juga Y kecil dari Z dan Y kecil Z. Y kecil Z. Nah, 3 itu kecil dari 4. Maka berlaku 2 kecil dari 4. Gitu. Itu transitif. Itu ilustrasinya. Kemudian ada penambahan. Nah, jika X kecil Y, jika dan hanya jika X tambah Z kecil dari Y tambah Z. Nah, kalau misalnya X-nya tadi 2, Y-nya 3, misalnya kita ambil kasus yang ini, maka pastilah 2 ditambah 3 kecil dari, ambil yang Z-nya juga ya. Nah, 2 ditambah 3 kecil dari 3 ditambah 4. Ya kan? Ini X kecil Y. Jika nanya jika X tambah Z, nah artinya Z-nya misalnya 4. Misalnya. Berarti 2 ditambah 4 kecil dari 3 ditambah 4. Itu di sifat
penambahan. Nah, terakhir perkalian, misalkan Z bilangan bulat, bilangan positif, dan X kecil Y, maka XZ kecil YZ. Nah, misalkan kita ambil Z-nya itu adalah 2, ilustrasinya ya. Nah, Z-nya sama dengan 2. Ini adalah bilangan positif 2 ini. Dan X kecil Y, maka misalnya kita ambil X-nya itu 1, Y-nya itu 4. Maka X, ya maka ini ya, XZ kecil YZ. Nah, berarti XZ ya, 1 kali 2. 1 kali 2 kecil dari, XZ ya, XZ 4. Oh ya, 1 kali 2 kecil dari Y, 4 kali 1, ya kan? Nah, ini. Sedangkan bila Z negatif, nah anggap Z-nya misalnya negatif 2. Maka XZ kecil YZ. Nah, maka pastilah X1 kali Z-nya negatif 2 kecil dari, besar ya. 1 kali negatif 2 besar dari 4 kali Z-nya ya, Z negatif 2. Nah, 1 kali negatif 2 ya, pasti besar dari negatif, besar dari negatif 8. Nah, itu sifat yang penting gitu. Jadi, kalau sudah tahu sifat, nah, posisi dari bilangan real itu sendiri seperti apa, kemudian bilangan real sendiri itu apa anggotanya, maka bisa kita namakan sistem. Nah ya. Jadi artinya kalau sistem berarti ada aturan yang juga termasuk ke dalamnya gitu. Jadi sistem bilangan real itu bilangan real yang aturan-aturannya juga ada, terpenuhi gitu. Oke, cukup sekian aja dulu untuk selanjutnya. Kita tunggu pembahasan selanjutnya ya. Jangan lupa sebelumnya untuk like and subscribe ya, agar dapat memajukan juga channel kami gitu. Oke, sekian.